Selah ya, tentang selah. Oke, jadi kemarin kita sudah berbicara tentang refraktori ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang limbah ya, limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan atau ekstraksi mineral ya. Kalau di hidrometalurgi ya, limbahnya berupa chemical waste ya. Kalau di pyrometalurgi ya, limbahnya adalah berupa gas dan limbah padat atau kita kenal dengan istilah selah. Jadi apa itu selah ya? Jadi selah itu terbentuk dari proses peleburan biji atau juga bisa dari proses pemurnian logam kasar ya. Di mana selah ini mengandung senyawa yang tidak tereduksi dalam proses reduksi pada proses smelting atau proses peleburan ya. Atau senyawa yang tidak teroksidasi pada proses pemurnian. Jadi begini, pada biji besi ya, senyawa utamanya yang terkandung di dalam biji besi umumnya adalah senyawa besi oksida ya, yaitu bisa Fe2O3 dikenal hematit atau bisa juga Fe3O4 dikenal magnetit ya, yang disertai dengan senyawa pengotor atau impurities ya, yaitu biasanya berupa senyawa SiO2 ya, dan juga Al2O3 ya. Itu umumnya yang terdapat dalam biji besi. Beda mineral, beda juga pengotornya. Tapi hampir sebagian besar batuan mineral itu pasti mengandung senyawa pengotor silika atau SiO2 ya. Nah, ketika biji besi ini dilebur, di sini menggunakan tungku blast furnace dengan menambahkan karbon sebagai material reduktor dan juga berperan sebagai bahan bakar, dan ditambahkan flux di sini CaO. Apa itu flux? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Ketika dilebur ya, senyawa logam oksida di sini Fe2O3 akan tereduksi menjadi logam ya, Fe ya. Sedangkan senyawa pengotor ya, SiO2, Al2O3 ya, mereka akan berubah juga fasanya dari padat menjadi cair ya, ikut lebur juga ya. Hanya saja kedua senyawa pengotor ini tidak mengalami proses reduksi. Artinya ketika dilebur, senyawanya akan tetap berbentuk senyawa oksida ya, bercampur dengan oksida-oksida lainnya sebagai pengotor ya. Jadi senyawa oksida yang tidak tereduksi ini ya, atau kita sebut sebagai pengotor atau impurities, ini kita sebut sebagai selah ya. Jadi dari proses peleburan akan dihasilkan dua produk ya, yaitu logam ya, dan juga selah tadi ya. Nah, dalam logam ya, ada kemungkinan beberapa senyawa ya, beberapa unsur ya dari senyawa pengotor tadi, salah satunya mungkin seperti silikon ya, itu bisa tereduksi ya dan ikut berdifusi ke dalam logam Fe, tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak ya, tidak banyak. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal itu terjadi ya, di antaranya mungkin karena rasio CO per CO2, atau bisa juga dikatakan kondisi atmosfer reduksi yang cukup kuat ya di dalam proses, sehingga menyebabkan senyawa SiO2 tersebut bisa tereduksi dan menjadi Si, yang nanti Si tersebut akan berdifusi ke dalam logam ya.
Jadi di sini ditekankan kembali, jadi slag adalah campuran oksida cair ya, atau juga bisa dalam bentuk senyawa sulfida ataupun halida. Ya. Nah ini role of slag ya, role of slag ya. Jadi slag itu sangat penting dalam proses peleburan ataupun pemurnian ya, karena ini sangat penting, makanya biasanya dalam proses dalam ilmu pirometalurgi ini dibahas satu sesi sendiri ya, menjadi satu sesi sendiri. Kenapa? Karena ya untuk mendapatkan logam yang baik ya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah bagaimana cara menciptakan atau mendapatkan slag yang baik ya. Jadi jika kita mendapatkan slag yang baik, otomatis kita akan memperoleh logam yang baik secara otomatis ya. Jadi penekanan terhadap bagaimana kita mendapatkan slag yang baik itu lebih diutamakan ya. Jadi di sini ada istilah dalam pyrometallurgy ya, take care of slag ya, and metal will take care of itself ya. Di situ kenapa slag menjadi sangat-sangat penting. Oke. Saya nggak bisa geser nih. Sebentar. Di-hide aja, Pak. Kenapa? Di-hide saja, Pak. Di-hide aja, Pak. Hide. Oh, sebentar. Oke, sip. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa fungsi dari slag. Ya. Jadi fungsi utama dari slag ya pada proses ekstraksi maupun proses pemurnian adalah untuk mengumpulkan seluruh pengotor atau impurities ya dalam bentuk senyawa oksida ataupun bisa juga sulfida ya. Sebentar, ada telepon masuk. Sebentar. Halo, maaf. Halo, udah dapat dari Pak Halim, Pak Fajar Nur Jahan. Maaf, saya lagi rapat, nanti sebentar saya kontak lagi ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, pada proses peleburan, smelting, ya, tujuannya adalah untuk mengkolek senyawa oksida seperti SiO2, Al2O3, dan juga MgO yang umumnya ini menjadi senyawa pengotor dalam batuan mineral. Ya. Sedangkan pada proses refining proses, ya, peran slag di sini adalah untuk mengabsorb ya senyawa pengotor, ya, impurities seperti sulfur dan fosfor ya dalam baja menjadi senyawa kalsium sulfit ya CaS ataupun juga senyawa fosfor oksida ya. Berikut salah satu ilustrasi proses refining ya, proses refining baja ya, baja cair ya menggunakan ladle furnace ya, di mana umumnya baja yang logam cair yang dihasilkan dari proses blast furnace ataupun juga dari proses arc furnace itu umumnya masih disebut dengan istilah crude steel atau baja kasar karena di dalamnya masih terdapat unsur pengotor seperti sulfur dan fosfor ya. Sulfur dan fosfor ini bisa berasal dari pokas atau batu bara yang digunakan sebagai material reduktan ya, pada proses peleburan di kedua tungku tersebut. Nah, selanjutnya logam cair untuk proses pemurniannya dilakukan dengan menggunakan ladle furnace ya, di mana proses pada ladle furnace ini sulfur dan fosfor tadi direduksi ya atau dipisahkan dengan menambahkan senyawa atau material CaO ya, kalsium oksida, di mana nanti kalsium oksida akan bereaksi dengan es membentuk senyawa CaS. Nah, berikutnya ya,
masih tentang fungsi dari slag ya. Jadi slag ini bersifat immiscible ya, artinya slag tidak akan bereaksi dengan molten metal atau dengan logam cair, sehingga slag dan logam akan mudah terpisahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi ya, kursor saya bisa kelihatan ya, bergerak. Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini pada ladle furnace ya, ini kebetulan temperaturnya dari ilustrasi ada 1650 derajat Celcius. Bagian yang berwarna terang, kuning terang ini adalah logam cair, ya. Sedangkan yang berwarna merah gelap ini adalah slag. Jadi slag posisinya selalu berada di atas logam cair, ya, berada di atas permukaan logam cair. Ini dikarenakan densitas slag ya, yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan logam cair. Ya, kalau kita lihat di sini ada data densitas untuk slugs dan logam besi baja, ya, kurang lebih hampir separuhnya densitasnya perbedaannya antara slugs dan besi baja. Ya. Kemudian karena letaknya di atas permukaan logam cair, slag ini juga dapat berfungsi untuk mencegah agar agar logam cair tidak tereoksidasi dengan udara yang ada di atmosfer. Jadi pada temperatur tinggi, ya, kita tahu bahwa untuk logam besi dan baja pada keadaan temperatur tinggi itu lebih mudah teroksidasi. Ya. Laju oksidasinya akan semakin tinggi ketika dia berada pada temperatur yang sangat tinggi. Proses oksidasi itu sama dengan istilahnya, mungkin kalau pada kondisi suhu ruang, ya, oksidasi itu identik dengan korosi. Ya. Artinya logam Fe akan teroksidasi menjadi senyawa besi oksida, bisa Fe2O3 atau Fe3O4 atau juga FeO, ya, bila dia terpapar dengan udara luar. Pada temperatur ruang, ya, prosesnya akan berlangsung dengan sangat lama sekali, ya, proses korosi ini. Ya. Mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, ya, atau juga bisa berbulan-bulan. Tapi pada temperatur yang sangat tinggi, ya, proses oksidasi ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Nah, salah satu peran dari slag, ya, karena dia berada di lapisan paling luar, itu akan mencegah, ya, logam cair untuk teroksidasi atau tereoksidasi dari udara atmosfer. Ya. Kemudian fungsi slag lainnya adalah untuk mengontrol, ya, potensial oksidasi, ya. Jadi untuk mengontrol kondisi potensial oksidasi dan reduksi, ya, dengan kehadiran senyawa FeO di dalam slag. Ya. Jadi selain umumnya pada slag dari proses peleburan atau pemurnian besi baja, itu umumnya selain ada senyawa SiO2, MgO, ya, dan juga Al2O3, itu juga ada senyawa FeO yang berasal dari bahan baku batuan mineral besi tersebut. Ya. Jadi sebagian besi yang tidak tereduksi, ya, itu akan tergabung bersama slag, ya. Dan di sini ada beberapa peran dari peran FeO, ya. Yang pertama adalah untuk mengontrol. Sebentar, ada telepon masuk. Nggak jadi, udah, bentar, nggak jadi. Udah, nggak jadi. Aku nggak ada, bentar ya. Oke, saya matikan dulu teleponnya, banyak yang masuk. Jadi semakin tinggi kandungan FeO dalam slag, ya, maka akan tercipta suasana oksidasi yang tinggi, ya. Sedangkan jika kandungan FeO dalam slag rendah, maka akan tercipta suasana reduksi, ya. Suasana reduksi sangat penting, ya, karena tadi tujuannya adalah untuk mencegah agar
logam cair tidak teroksidasi kembali. Ya. Fungsi lainnya adalah keeps the molten metal clean. Ya, jadi menjaga agar logam cair tetap bersih ya dari berbagai pengotor yang berasal dari atmosfer. Ya. Kalau untuk stainless steel ya selain pengotor yang paling penting yang berasal dari atmosfer ya, selain oksigen ya, tadi kaitannya dengan reoksidasi, ada juga nitrogen ya. Jadi nitrogen dapat berdifusi ke logam cair, dan pada kasus untuk stainless steel kandungan nitrogen dalam stainless steel cair itu harus seminimal mungkin ya, karena itu nanti akan mempengaruhi properties dari stainless steel. Jadi cukup strict kandungan nitrogen di dalam stainless steel. Oke, fungsi slug lainnya ya adalah sebagai thermal barrier atau insulator thermal ya. Jadi untuk menjaga ya agar temperatur logam cair tetap stabil atau tidak lepas keluar ya. Ini cukup penting ya, karena ini juga ada kaitannya dengan energi yang disuplai untuk memanaskan logam cair tersebut. Dan berikutnya adalah khusus pada kasus electric arc furnace ya, keberadaan slug ya, dilihat kalau kita lihat di ilustrasi ini, slug berada di atas logam ferronikel ya. Sini logam kebetulan yang dilebur adalah logam batuan biji nikel. Slug berada di permukaan atas ferronikel, di mana slug ini akan melindungi panas radiasi yang berasal dari busur ya, busur elektroda, baik itu terhadap dinding maupun terhadap roof atau bagian atas. Dan tentunya ini akan melindungi atau akan menjaga ya refraktori, sehingga umur pakainya akan menjadi lebih panjang ya. Jadi melindungi refraktori dari radiasi thermal yang timbul akibat busur elektroda. Oke, dari sini untuk fungsi slug ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi ada Pak itu Pak. Silakan. Silakan. Saya di sini soalnya cuma bisa ngelihat PPT aja, saya nggak tahu nih gimana caranya biar Windows-nya bisa dua. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Ya Pak, saya Hafiz Aziz Pak. Saya PNS-nya. Dari penjelasan tadi itu kan kita ngelihat gitu Pak, kalau slug itu mengatur thermal dan juga kondisi lingkungan untuk hasil kita ya Pak. Nah itu dari kan kita tadi lihat ada FEO ya Pak, atau wasted di situ. Sebenarnya yang saya pengen tanyain itu, dari wasted sendiri dengan thermal yang tinggi itu bisa berubah lagi nggak sih Pak, menjadi misalkan wasted itu udah berubah jadi Fe murni mungkin Pak, saya nggak tahu kan Pak, jadi Fe aja itu bisa jadi magnetit lagi atau gimana Pak? Iya, FeO ya bisa teroksidasi kembali menjadi Fe3O4 baru menjadi Fe2O3, karena kan urutannya Fe2O3 kemudian Fe3O4 FeO baru Fe, itu urutan proses reduksinya. Pada kondisi atmosfer oksidasi yang sangat tinggi ya, FeO bisa berubah menjadi Fe3O4, tapi tentunya juga temperatur prosesnya harus tercapai ya. Jadi selain energi ya, selain atmosfer oksidasi atmosfer, kemudian energi dan juga temperatur ya. Sangat bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang jelas FeO dalam slug ya itu berasal dari bahan baku dari mineral yang dilebur tadi. Jadi pada biji besi di mana senyawa logam oksidanya adalah Fe2O3 yang akan tereduksi menjadi logam Fe, ada beberapa kondisi di mana
FeO masih bisa terdapat dalam slug dikarenakan senyawa logam besi oksida Fe2O3 tidak tereduksi secara sempurna. Ini ada kaitannya dengan jumlah reduktan yang digunakan, ya. Bisa juga flux yang ditambahkan. Jadi nanti flux ada kaitannya dengan basisitas. Ya. Oke. Ada lagi? Izin tanya Pak. Silakan. Sebelumnya Pak, nama saya Chandra Wijaya Pak. Saya mau nanya Pak, tadi kan fungsi slug itu salah satunya itu untuk menjaga logam cair agar tidak teroksidasi kan ya Pak? Ya. Nah itu ada kalanya nggak sih Pak unsur Fe yang misalnya nih ya Pak, katakanlah kecolongan untuk oksidasi. Nah kan tentunya kan pasti di atasnya ada slug tuh Pak. Betul. Nah apakah slugnya ini menampung unsur Fe-nya itu? Kalau misalnya iya, bagaimana caranya misal kita recovery Pak dari slugnya itu Pak? Unsur Fe yang tersisanya itu Pak, atau yang teroksidasi. Jadi ketika logam cair itu teroksidasi, dia pertama kali akan berubah menjadi FeO. Ya. Nah, FeO ini nanti akan larut dalam slug, ya, larut dalam slug. Nah, bagaimana untuk merecovery kembali, ya, FeO yang ada dalam slug tadi agar dia bisa kembali lagi menjadi logam cair, gitu kan ya? Iya Pak. Ya. Proses reduksi dari FeO menjadi logam cair itu melibatkan melibatkan gas reduktan, ya. Biasanya gas reduktan yang digunakan adalah gas CO, ya, karbon monoksida. Ya. Karbon monoksida, ya, bisa didapatkan dari sumber karbon padat seperti pokas, batu bara, ataupun senyawa ataupun material biomass yang mengandung karbon. Ya. Jadi intinya untuk mengembalikan senyawa besi oksida menjadi logam besi itu diperlukan gas reduktan, ya, gas reduktan yang cukup. Ada lagi? Itu nanti di pertemuan terkait karbotermik nanti akan dibahas terkait proses reduksi dan atau mungkin setelah minggu ini kalau nggak salah ada materi tentang reduksi, kemudian oksidasi, kalsinasi nanti yang disampaikan oleh Pak Arham. Mudah-mudahan untuk proses reduksi biji besi akan disampaikan nanti. Oke, ada lagi nggak? Next dulu ya, lanjut ya. Oke, jadi untuk slug, ya, karena dia adalah senyawa oksida, ya, jadi struktur dari solid oksida, senyawa solid oksida, ya, umumnya terdiri dari anion dan kation, ya. Jadi ini sedikit teori ya, kalau saya sebetulnya praktisi ya, lebih banyak ke praktek, tapi harus ada sedikit teori lah yang disampaikan pada adik-adik semua supaya tahu dari mana sebelum praktik ya harus ada teori terlebih dahulu ya, harus paham dulu teorinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari struktur solid oksida ya, terdiri dari anion dan kation ya. Untuk kation biasanya senyawanya unsurnya adalah unsur logam atau non logam ya. Untuk anionnya dalam slug itu biasanya adalah oksigen. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini ya, stabilitas dari senyawa oksida ya yang terbentuk dalam slug itu sangat ditentukan oleh diameter dari kationnya ya. Jadi kalau senyawanya SiO2 maka kationnya adalah Si, kemudian anionnya adalah O2 yang berwarna biru ya. Oke. Jadi ada suatu hukum di sini ya, hukum Paulings ya. Hukum pertama Paulings ya. Jadi masing-masing kation ya harus dikelilingi oleh oksigen dalam jumlah yang maksimum. Ya.
dalam suatu struktur yang close pack. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk menentukan diameter kation dan anion untuk mendapatkan struktur yang stabil itu menggunakan persamaan berikut. Jadi persamaannya dilihat dari dimensi struktur atom yang terbentuk, ya, dihitung secara matematis untuk mendapatkan rasio RC dan RA, rasio kation dan anion, di mana untuk stabil ya, minimal nilai batasnya adalah 0,414. Ya. Nah ini struktur dari senyawa solid oxide. Ya. Umumnya ada 4 ya. Struktur kubik, oktahedral, tetrahedral, ya, dan triangular. Ya. Untuk senyawa-senyawa yang terdapat dalam slag, ya seperti SiO2, ya, yang dalam senyawa SiO2, ya strukturnya adalah tetrahedral, dan senyawa lainnya seperti CaO, ya, MnO, MgO, dan FeO itu dalam bentuk senyawa oktahedral. Jadi dalam slag itu umumnya hanya ada terdapat 2 struktur, yaitu oktahedral dan tetrahedral. Ya. Berikut di bawah ada tampak data jari-jari kritis dari jari-jari dari kation dan anion, ya, di mana dari jari-jari tersebut kita bisa menentukan apakah senyawa tersebut memiliki struktur oktahedral ataupun tetrahedral. Oke, nah ini sebagai contoh, ini adalah ilustrasi dari struktur dari slag, ya. SiO2. Kenapa SiO2 yang dipilih? Karena hampir sebagian besar slag, ya, yang dijumpai dalam proses ekstraksi mineral, ya, secara pirometalurgi adalah dalam bentuk senyawa silikat, mineral silikat. Jadi kalau kita lihat di sini SiO2, ya, dengan jumlah koordinasi nomor 4, di mana di situ ada 4 atom karbon, atom O, ya, yang mengelilingi Si, ya. Kalau kita lihat di sini strukturnya, ya, dengan satu biji atom, ya, itu seperti ini, ya. Tapi kembali lagi ada hukum Paulings kedua, ya, di mana 2 kation yang bertetangga, saling bertetanggaan, itu akan berikatan, ya, sehingga akan membentuk struktur seperti yang di bawah ini, ya. Sangat-sangat close pack dan stabil, ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk tetrahedral silika itu membentuk, kalau tampak di sini membentuk ikatan heksagonal, ya, jaringan heksagonal. Kalau kita lihat di sini ada 6 sisi. Oke, berikutnya adalah basisitas dari slag. Ya. Jadi kalau minggu kemarin kita pelajari terkait basisitas dalam refraktori, ya. Nah, ini ada kaitannya juga basisitas slag, ya. Jadi berikut adalah list, ya, beberapa jenis senyawa oksida, ya, yang sudah dikelompokkan berdasarkan sifat basisitasnya. Jadi di sini ada dari Na2O sampai beryllium oxide itu sebagai basic oxide, ya. Kemudian ada amphoteric oxide. Amphoteric oxide ini memiliki sifat di antara basic dan oxide, basic dan acid, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai netral, ya. Kemudian ada slag acid, di sini ada SiO2 dan P2O5, ya, fosfor oxide. Dalam metalurgi, ya, dalam pyrometalurgi,
dalam prakteknya, ya, selaks dengan kandungan lime CaO yang tinggi itu dikenal sebagai basic selak. Sedangkan selaks dengan kandungan silika yang tinggi itu kita kenal sebagai acid selak. Jadi dalam pirometalurgi, ya, umumnya jenis selak itu ada dua, ya, CaO base, ya, atau SiO2 base. Ya. Dan ini yang penting juga perlu disampaikan, kenapa ada istilah asam, di mana istilah asam dan basa diambil dalam selak, ya, itu dari istilah ini diambil dari proses pengukuran, ya, ketika masing-masing senyawa tersebut dilarutkan di dalam air dan diukur pH-nya. Jadi ketika senyawa CaO dilarutkan dalam air dan diukur pH-nya, itu akan didapatkan pH basa. Begitu juga untuk silika, ketika diukur akan mendapatkan pH asam. Jadi asam dan basa dalam selak ini sama seperti asam dan basa dalam lautan. Oke, berikutnya basisitas selak masih, ya. Jadi berikut adalah urutan, ya, nilai kekuatan, ya, untuk basisitas, ya, untuk tiap-tiap senyawa. Jadi untuk strong acid itu ada SiO2, ya, semakin ke bawah semakin rendah nilai kekuatan basisitasnya, ya. Untuk basisitas basic itu yang paling tinggi adalah Na2O, setelahnya adalah CaO. Ya, umumnya CaO yang digunakan untuk memodifikasi basisitas dalam proses pirometalurgi, ya. Kenapa CaO? Ya, karena yang pertama, CaO cukup mudah, ketersediaannya cukup banyak di alam. Jadi CaO di alam berupa umumnya dalam bentuk senyawa CaCO3, ya, batu kapur, kalsium karbonat, yang selanjutnya, ya, didekomposisi, ya, menjadi senyawa CaO. Jadi kenapa walaupun Na2O ini sebagai strong basic, ya, kenapa umumnya digunakan sebagai CaO? Karena ketersediaannya, ya, di alam cukup mudah, cukup melimpah dan mudah untuk didapatkan. Sama halnya dengan SiO2, ya. Kenapa SiO2 yang digunakan, tidak yang lainnya? Jadi kembali lagi basisitas selak, ya, sama seperti di refraktori, ya. Untuk netral itu nilainya 1,0, kurang dari 1,0 kita sebut acid, ya. Lebih dari 1,0 kita sebut basic, ya. Jadi untuk persamaan untuk mendapatkan nilai basisitas adalah seluruh senyawa oksida bersifat basic dibagi dengan jumlah dari persen berat dari seluruh senyawa oksida yang bersifat acid. Nah, dalam praktek, ya, umumnya basisitas ditentukan oleh persamaan, bisa menggunakan quaternary basicity, ya, melibatkan CaO plus MgO dibagi SiO2 plus Al2O3, ya, atau bisa juga menggunakan simply basicity khusus untuk peleburan biji besi, ya, dan biji mangan umumnya menggunakan rumus basisitas simply basicity CaO per SiO2, di mana modifikasi basisitas dapat dilakukan dengan menambahkan flux, ya. Flux tadi, jadi flux itu adalah senyawa oksida yang ditambahkan pada proses peleburan. Jadi untuk memodifikasi basisitas, untuk simply basicity, untuk mendapatkan selak basa biasanya ditambahkan CaO, ya. Untuk mendapatkan selak bersifat asam, ya, itu ditambahkan SiO2. Ada yang mau ditanyakan terkait basisitas selak? Mungkin keterkaitannya dengan refraktori, ya. Jadi untuk selak acid atau asam, maka refraktor yang digunakan harus
refraktori yang bersifat asam. Ya, jika selaknya basah, maka refraktori yang digunakannya harus juga basah. Kalau saling berlawanan, maka umur refraktorinya tidak akan lama. Ya. Ada mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Nah, Perkenalkan nama saya Sadra, Pak. Izin bertanya. oke. Untuk kita mengetahui nanti selaknya itu dia asid atau basic gimana, Pak? Apa dari biji yang akan kita lebur atau gimana, Pak? Iya, ini yang rumus yang di bawah, yang di kursor saya. Ini adalah rumus untuk menentukan apakah senyawa itu basa atau asam. Ya. Ketika nilainya nanti kurang dari 1, maka selaknya bersifat asam. Ketika dia lebih dari 1, maka sifatnya bersifat basa. Dalam biji mangan, contohnya dalam biji mangan, senyawa pengotornya yang terkandung di dalamnya adalah umumnya SiO2, ya, didominasi oleh SiO2. Begitu juga dengan biji besi. Ya. Saya ambil biji mangan, biji besi mungkin sudah banyak lah di literatur, atau kalau kita buka Google kita bisa langsung baca. Saya mau sampaikan coba yang biji mangan. Ya. Biji mangan itu basisitas optimal dalam proses peluburannya adalah 1,1 sampai 1,4 basah, ya. Selaknya basah. Ya. Nilai optimal ini diperoleh dari serangkaian hasil percobaan yang sudah dilakukan banyak oleh peneliti-peneliti di dalam jurnal-jurnal. Ya. Umumnya menyatakan bahwa basisitas optimal berada di rentang 1,1 sampai 1,4. Ketika kita mendapatkan biji mangan, ya, biji mangan yang ternyata setelah kita kalkulasi, ya, awalnya kan gini, misalkan ada biji mangan, untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya, biasanya kita melakukan uji XRF, ya, untuk mengetahui komposisi senyawa kimia yang terdapat di dalamnya seperti SiO2, Al2O3, MgO, CaO, MnO2, itu bisa diketahui fraksi beratnya, ya, persen beratnya dengan menggunakan uji XRF. Setelah melakukan uji XRF, kemudian dilakukan perhitungan basisitas tadi, ya, dihitung basisitasnya. Ketika misalnya dari perhitungan ternyata biji mangan ini bersifat asam, basisitasnya kurang dari 1. Ya. Maka dalam proses peluburan, karena tadi sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, ternyata basisitas optimal untuk proses peluburan adalah dalam kondisi basah 1,1 sampai 1,4, maka kita wajib menambahkan CaO. Ya. Kita wajib menambahkan CaO sehingga, ya, nanti diperoleh nilai basisitas, dihitung kembali nilai basisitasnya sehingga diperoleh di rentang 1,1 sampai 1,4. Ya. Jadi seperti itu, ya. Oh, berarti memang apa ya, Pak? Dicari tahu dulu, Pak, komposisi bijinya, Pak. Betul. Bukan Dicari ya, dulu komposisi awal dari batuan mineralnya, ya, komposisi senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, kemudian dihitung basisitas awalnya, ya. Setelah itu baru dilakukan modifikasi basisitas dengan menambahkan CaO dan SiO2. Ya. Kalau biji besi itu di kisaran 0,8 sampai 1, ya, basisitasnya. Basisitas ini ada kaitannya dengan proses dengan recovery dari logam yang akan diperoleh nanti, ya. Biasanya seperti itu. baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, ini Izin bertanya, Pak. oh, silakan. Siapa? Izin bertanya, Pak. Perkenalkan nama saya Arjun. Ya. Untuk dari asam kebasa tadi, CaO atau SiO2, Pak? Gimana? Untuk yang dari asam kebasa tadi dengan menambahkan CaO atau SiO2 itu, Pak? Oh ya. Kalau CaO itu sifatnya basa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan selak kebasa, kita tambahkan CaO sehingga nilai basisitasnya lebih dari 1, ya. Jika kita ingin mendapatkan selak bersifat asam, kita tambahkan SiO2. Karena tadi di list yang saya sampaikan tadi, ya, di sini ada beberapa senyawa, ya, dengan sifat
asam dan basa. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, bentar. Saya sampai sekarang belum terlalu familiar sama Google Meet. Jadi mohon maaf jika ada gangguan-gangguan. Oke, selanjutnya fungsi selah tadi sudah kita bahas, kemudian struktur selah, kemudian basisitas selah. Berikutnya adalah properties selah. Ini penting juga ya, properties selah ya, properties selah. Ada density ya, viscosity, melting point, electric conductivity, thermal conductivity, dan surface tension. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah densitas selah. Ya. Jadi selah ini harus memiliki densitas yang serendah-rendahnya. Ya. Kenapa? Ya. Karena dengan densitas selah yang rendah, ya, posisinya akan selalu berada di atas logam cair, ya, sehingga proses pemisahannya akan lebih mudah. Pemisahan antara logam cair dan selah akan lebih mudah, ya, ketika densitas selah sangat rendah, ya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan logam cair. Makanya dalam tungku peleburan, ya, sebelum logam cair dikeluarkan, biasanya dilakukan proses pengeluaran. Kita sebutnya proses pengeluaran itu tapping. Ya. Biasanya kita tapping dulu selah cairnya, ya. Karena dia berada di atas logam cair, maka biasanya lubang lubang tapping untuk selah itu selalu berada di atas dari lubang tap untuk logam cair. Jadi sebelum kita keluarkan logam cair, biasanya kita kuras dulu, ya, selaknya. Kita keluarkan dulu selaknya. Setelah selaknya habis, ya, keluar, baru kita keluarkan logam cair yang berada di dalam furnace, sehingga nanti yang keluar adalah betul-betul logam seluruhnya, tidak bercampur dengan selah, ya, pada saat kita mengeluarkan logam cair, ya. Dan densitas, ya, itu adalah fungsi dari senyawa yang terkandung dalam selah, ya. Di sebelah kiri ini ada tabel, ya, untuk density dari tiap-tiap selah, ya, atau senyawa oksida selah, ya, yang umumnya kita jumpai dalam proses peleburan, ya. Kita lihat di sini, ya, CaO, ya, FeO, MnO ini densitasnya cukup tinggi, sehingga keberadaannya dalam selah akan meningkatkan densitas dari selah tersebut, ya. Kalau di lapangan, ya, saya biasanya bisa membedakan, ya, selak satu dengan selak lainnya dengan cara menimbang berat selak dengan tangan, ya, untuk memprediksi dominan senyawa apa yang terkandung dalam selak, ya. Biasanya itu bisa dengan mudah ditebak. Jadi ketika selak berat, ya, ketika selaknya cukup berat, ya, dan kemudian sulit untuk dipecah. Jadi ini kan senyawanya kan senyawa oksida, ya, senyawa oksida, dan sebagian seramik, ya, dalam bentuk senyawa seramik oksida. Jadi selak ini juga sifatnya brittle, ya,
sifatnya brittle sebetulnya, mudah pecah. Tapi untuk yang slug dengan densitas yang besar, ya yang berat, ya itu umumnya sulit dipecah. Jadi slug dengan kandungan FeO dan MnO yang tinggi, selain berat, ya itu juga sulit untuk dipecah. Biasanya untuk mengidentifikasinya seperti itu. Sebentar, saya ambil casan dulu ya. Sebentar.